Salam saudara, sampai bertemu lagi dengan saya. Pada hari ini kita mari mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini 28 Februari 2025 diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Roma pasal 1 ayat 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Saudara tetap teguh dalam iman terlebih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Anda bersyukur hari ini harus. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini harus bersyukur. Kepada siapa? Kepada Allah atas setiap berkat yang kita terima dan pertumbuhan-pertumbuhan yang kita lihat dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan pertumbuhan dalam kehidupan orang di sekitar kita. Paulus mengucap syukur kepada Allah karena imannya orang-orang jemaat di Roma kuat dan mereka dikenal oleh sekitarnya begitu luas. Ucapan syukur Rasul Paulus adalah pengakuan dan pengharapan terhadap keberadaan dan pengaruh iman mereka. Saudara, ucapan syukur dalam kehidupan Kristen tidak hanya tentang pengakuan sebenarnya atas apa yang kita terima dari Tuhan, tetapi juga atas iman orang lain yang menjadi kesaksian akan kabar baik dan Injil keselamatan di seluruh dunia. Hal inilah saudara menguatkan gagasan bahwa iman yang terjadi, iman yang teguh, bukan sekadar percaya, tetapi juga menghasilkan buah. Menghasilkan buah dalam kehidupan saya, Anda, dan saudara, dan semuanya tentunya. Dan itu harus dapat dilihat buahnya. Dan tidak hanya dilihat, tapi harus diteladani. Saya harus teladani buah yang saya lihat dari orang lain yang menjadi berkat orang lain terhadap saya, dan saya harus menjadi berkat terhadap orang lain, dan itu buah dari saya dilihat orang lain, dan itu harus jangan hanya buah tapi harus diteladani oleh kita semuanya. Saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, iman yang teguh tidak tergantung sesungguhnya pada situasi eksternal maupun internal, melainkan sesungguhnya pada komitmen yang kokoh kepada Kristus. Itu sesungguhnya iman yang teguh tidak tergantung pada situasi, melainkan pada komitmen yang kokoh kepada Kristus. Bagaimana kita berkomitmen kepada Yesus Kristus, Tuhan kita? Apa komitmen kita? Ada iman kita? Apakah iman kita melihat situasi makanya kita beriman? Kalau situasinya kira-kira berat, sulit, kita tidak beriman, goyah iman kita? Oh tidak. Iman bukan berdasarkan situasi, tapi iman berdasarkan kekokohan dan komitmen terhadap Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus,
Kami bersyukur ya Tuhan, Kau masih beserta kami. Kau masih menguatkan Tuhan iman kami yang teguh. Kiranya iman kami Tuhan berkomitmen, hanya Kaulah Tuhan kami satu-satunya yang harus kami sembah dan kami puji. Bapa, lindungi kami Tuhan, berkati kami selalu, apapun pekerjaan kami, dimanapun kami. Bapalah kiranya beserta kami, ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih bagi saudara kami dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan hari ini. Kiranya Tuhan beserta saudara dan memberkati saudara. Salam.